Halo guys, perkenalkan Saya Rusi saya Elinda. Kali ini kita akan membahas IPO dari Mitratel. yang berpotensi menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Oke, sebelumnya kami mau disclaimer on dulu, karena video ulasan ini bukan merupakan ajakan ataupun rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Setiap keputusan transaksi yang dilakukan sepenuhnya merupakan keputusan dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, kita bahas dulu nih Mitratel itu sendiri apa background-nya. Mitratel merupakan anak perusahaan dari Telkom, tahu dong Telkom, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Mitratel sendiri bergerak pada bidang tower atau menara telekomunikasi. Mitratel memiliki dua pesaing terdekat, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang dimiliki ticker TOWR dan PT Tower Bersama Infrastruktur yang memiliki ticker TBIG. Mitratel sendiri nanti saat IPO akan memiliki ticker MTEL. Oke? Mitratel memiliki mayoritas pendapatan yang berasal dari penyewaan tower. Dan mayoritas dari pendapatan itu sendiri berasal dari kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Industri tower ini sangat memiliki persaingan sedikit. Kenapa? Karena sangat sulit dimasuki oleh pendatang baru. Karena cost-nya kan sangat besar sekali. Selanjutnya kita bahas beberapa hal di dalam prospektus. Yang pertama yaitu tanggal book building, pooling, dan listing. Tanggal book buildingnya itu sendiri tanggal 2 Oktober sampai 4 November ya. Kemudian poolingnya 16 sampai 18 November. Please dicatat guys, karena kalau lewat jam 10 pagi, tanggal 18 November nanti order kita nanti ter-reject. Lalu akan terlisting di tanggal 22 November 2021. IPO Mitratel ini sendiri underwriter-nya yaitu BRI Dana Reksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Jumlah saham yang ditawarkan dari IPO Mitratel ini adalah sebanyak-banyaknya 25,54 juta lembar saham yang merepresentasikan 29,85% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Harga yang ditawarkan saat book building ini adalah 775 sampai dengan 975 per lembar sahamnya. Jumlah penawar umum yang akan diperoleh dari IPO ini adalah maksimal sebesar 24,9 triliun guys, gila. Besar sekali, makanya ini kemungkinan terbesar di sejarah Indonesia. Setelah kemarin IPO yang Bukalapak ya, yang di bulan Agustus, dan ini akan menyaingin IPO sendiri dari Mitratel. Ya, asumsi kalau bisa memperoleh 975 per lembar sahamnya guys. Selain IPO ini sendiri, Mitratel juga memiliki program Employee Stock Allocation sebanyak-banyaknya 25 juta lembar saham biasa dan program Manajemen dan Employee Stock Option Plan atau MESOP sebanyak-banyaknya 112 juta lembar saham. Ini ya guys, ini aku tanpa prospektusnya terlihat dari proporsi jumlah saham IPO ini akan berada pada sekitar 29,81% di komponen masyarakat dan ESA. Sekarang kita akan bahas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Mitratel. Pada prospektus terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dengan perbandingan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Di sini kita bisa melihat terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada aset tidak lancarnya. Lalu kemudian kami mengulik prospektus dan kami temukan bahwa terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor di bulan Desember 2019 sebesar 4,5 miliar. Lalu kemudian ada peningkatan kembali di bulan Februari dan Maret 2021 dengan total sebesar 7 miliar. Hal ini kami simpulkan bahwa peningkatan modal tersebut digunakan untuk penambahan aset tidak lancar atau aset tetapnya. Oke, saya lanjut menganalisa dari sisi laporan laba rugi Mitratel dari tahun 2018 sampai 30 Juni 2021. Dari sisi pendapatan terlihat bahwa revenue Mitratel selalu growing setiap tahunnya, rata-rata meningkat sekitar 15% year on year.
Jika kita lihat di sini, terakhir posisi pendapatan Mitratel per 30 Juni 2021 sebesar 3,2 triliun. Yang kalau kita coba annualize di sini, angka pendapatan Mitratel selama tahun 2021 akan menjadi sekitar 6,5 triliun. Dan ini masih terlihat stabil, artinya ada pertumbuhan ya dibandingkan tahun 2020 dari 6,2 triliun naik menjadi sekitar 6,5 triliun. Begitu juga dengan laba bruto dan laba usaha maupun laba sebelum beban pendanaan dan pajak. Ini align dengan kenaikan pendapatan dan revenue selalu stabil, begitu juga posisi laba bruto dan laba usaha yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kemudian setelah dibahas ya semua aspek analisis bedah dari laporan keuangan Mitratel di sini, ringkasan singkat terkait dana yang akan digunakan dari hasil penawaran umum saham ini apa aja sih? Kalau kita lihat sekilas ya, dana tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan penggunaan untuk pembayaran hutang ya. Jadi pure digunakan untuk belanja modal seperti penambahan menara baru, penambahan site baru, maupun juga ekspansi ke pemanfaatan TI ya, teknologi informasi yang at the end akan memberikan peningkatan kualitas bagi persewaan menara tersebut. Jumlah menara yang dimiliki oleh Mitratel posisi per 30 Juni 2021 cukup besar dibanding emiten lainnya, yaitu sekitar 28.030 menara. Oke, kemudian kita lanjut ke analisa Mitratel dengan dua emiten pesaing terdekatnya, yaitu Tower dan Tibik. Di sini kita hitung dulu nilai book value per share dan earning per share, karena kita harus mendapatkan angka PBV dan PER. Kenapa? Karena PBV dan PER ini adalah dua rasio umum ya, yang sering digunakan untuk menilai apakah saham yang diperdagangkan itu cenderung murah atau mahal. Selain itu, tambahan rasio yang dianalisa juga EV dibagi EBITDA ya, EV di sini enterprise value. Yang pertama mungkin dari rasio PBV itu sendiri, di sini untuk menunjukkan apa yang didapatkan investor setelah perusahaan membayar semua debt-nya, hutangnya. PBV yang rendah, nilai PBV yang rendah ini artinya baik. Nah, di sini kita lihat PBV dari Mitratel ini yang paling kecil ya, nilainya 2 di antara emiten pesaing lainnya, yaitu Tower dan Tibik yang masing-masing nilai PBV-nya 6 dan 7. Kemudian rasio yang kedua, PER, price to earning. Nah, di sini artinya nilai PER yang rendah itu menunjukkan bahwa harga saham tersebut under value atau murah. Kalau kita lihat di sini, malahan PER dari MTEL sendiri atau Mitratel ini paling tinggi di antara dua perusahaan industri yang sama. Nilai di sini 60, artinya saham yang diperdagangkan di Mitratel ini sebenarnya cenderung mahal. Yang terakhir dari EV atau EBITDA, di sini juga sama ya sebenarnya rasio yang digunakan untuk menilai apakah saham yang diperdagangkan itu under value atau over value. Kalau lihat di sini hasil EV EBITDA untuk Mitratel sendiri ada di posisi rata-rata ya, berarti masih bisa dikategorikan tidak cenderung mahal maupun tidak cenderung murah. Nah, kemudian bagaimana sih stop dulu bisa kan ya, Rus ya? Oke, setelah tadi semua laporan keuangan maupun rasio-rasio sudah dibahas, sekarang giliran gimana sih bisnis tower ini sebenarnya peluang atau prospek ke depannya ya? Apakah masih menjanjikan atau stagnan? Nah, kalau lihat di sini peluang bisnis tower itu masih sangat menjanjikan. Yang pertama, dari peningkatan teknologi ya, terutama adopsi dari 4G ke 5G, ini akan sedikit banyak meningkatkan permintaan untuk ruang menara telekomunikasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan sewa dari menara tersebut. Artinya ya kalau di sini menurut saya bisnis tower ini masih punya peluang yang besar, dan malahan kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sampai 2021 masih memberikan tingkat pertumbuhan pendapatan yang cukup stabil.
Didukung juga dengan digitalisasi yang berkembang pesat. Kemudian MTEL juga akan melakukan inovasi berbasis teknologi informasi, di mana ini sejalan ya dengan tujuan penggunaan dari dana IPO ini, bahwa MTEL ini akan selalu berinovasi untuk peningkatan kualitas menara tersebut. Yang terakhir, tidak dapat dipungkiri bisnis tower ini masih merupakan enabler infrastruktur bagi operator telekomunikasi. Nah, kesimpulan dari setelah semua yang kita paparkan di sini, kesimpulan dari kami berdua adalah kalau dilihat dari PER atau price to earning ratio, di sini valuasi Mitratel ini tergolong cukup mahal dibandingkan dengan dua emiten pesaingnya. Namun karena background dari MTEL di sini juga dari perusahaan besar ya, Telkom Group, nah ini kita masih berspekulasi untuk opsi beli, baik untuk trading jangka pendek maupun untuk investasi jangka panjang. Untuk trading jangka pendek ya kita bisa lihat revenue maupun laba itu selalu bertumbuh terus setiap tahunnya. Itu mengapa kita masih menentukan bahwa opsinya adalah opsi beli. Untuk investasi jangka panjang ya kita lihat tadi prospek dari bisnis menara tower itu masih sangat menjanjikan kan, dan di belakangnya ini perusahaan besar yaitu Telkom Group, jadi kita menyimpulkan ya untuk IPO MTEL ini ya sebaiknya dibeli dari sisi analisa kami berdua, dari saya dan Luciana. Nah, sekian analisa IPO Mitratel dari kami berdua. Diharapkan analisis ini dapat memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih dan salam cuan. Cuan, cuan, cuan.